Di Setoko Podcast kali ini jalan-jalan lagi, kita dapat tempat di Kode Coffee. Tapi akhir-akhir ini dan ternyata podcast ini keliling keliling. Safari. Banyak kedai-kedai kopi yang mungkin ya udah mulai menawarkan diri. Ya apa ya? Sedikit berhasil lah. Lumayan terakui ya. Lumayan terakui. diakui. Ternyata lumayan berimpact bisa berarti. Iya. Berarti kan ngono. Iya. Ketika padanya mereka mau karena memang akhirnya podcastmu Ya. mestinya kan akhirnya media yang ditonton orang kan. Terus banyak ditawar-tawari lagi. Tapi kita belum pernah main studio Mas ya. Ah itu, aku belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Padahal aku berharap iki Studio ya? studio nih. Di Setoko iki. Nanti kan ada studio baru lagi. Oh, Nah, oke. Biasanya untuk pilot project kan. Oh iya. Spesialis pilot project podcast orang-orang. Ya. Itu fak sih. Wah, Mas Tato sangat apa ya namanya? Cukup senang kalau sebenarnya kita tuh ngobrol tuh hampir tiap malam ngobrol. Ya. Gitu. Tapi ini lebih spesialnya karena ini lebih spesialnya karena kita sedang ada collabs project Ya. untuk si artwork yang Mas Tato buat itu Ya. tentang faktor manusia. Yes. Kenapa pada akhirnya tercetus ngomongin tentang faktor manusia gitu? Oke. Sebenarnya ini salah satunya adalah ternyata aku juga mulai terakui sebagai art worker. Oh, iya. Karena mungkin untuk yang teman-teman sekarang tidak banyak yang mengenal aku sebagai seorang art worker atau visual. Nah, ada gitu. Nek art worker itu apakah yang harus dia gambar tangan? Oh, enggak. Enggak harus ya? Enggak harus. Misal artwork itu bisa apa saja. Yoi. Kamu mau foto, kamu mau Itu termasuk artwork. tapi bilangnya ngomong ke artwork kemudian orang korelasinya ke visual karena sebenarnya artwork itu kan apa ya istilah karya seni lah. Jadi ketika kita ngomong ke musik itu juga artwork. Oh gitu. Kalau menurutku ya. Ya. Istilah itu nggak salah ketika itu dilabelkan ke bentuk seni yang lain di luar visual gitu. Karena itu juga artwork. Itu seperti itu. Tapi kemudian akhirnya ngomong ke artwork adalah gambar atau desain yang non komersil itu bisa akhirnya orang ngomong ke itu menjadi artwork gitu kan. Ya. Faktor manusia. Oke. Faktor manusia. Idenya sih gini. Sebenarnya ketika atau sekarang kalau kita ngomong ke konteksnya sekarang ketika kita takut dengan virus corona gitu. Ketika kita takut virus corona, virusnya digambarkan itu banyak yang dia menggerogoti, dia menyerang kayak gitu kan. Cubung. Ya. Tapi kalau kita ngomong ke manusia, tak kira banyak juga yang ngomong bahwa manusia itu adalah virus gitu kan. Yes. Apalagi kalau kita ngomong melihat bumi atau melihat secara global gitu, terus ada kita jauh melihat itu manusia dia menggerogoti semaunya gitu kan. Dengan semua apapun kesombongan manusia kan aku di artworkku ada tulisannya sombong adalah kunci gitu. Kemudian faktor manusia dalam tak tulis itu menjadi fak itu FUCK gitu kan faktor manusia memang. Dan ada tagnya lagi sombong adalah kunci itu karena ya tadi sesombong itu manusia dia merasa yang paling berhak di muka bumi ya gitu. Bisa dikatakan pada akhirnya kita tuliskan juga di artwork bahwa apapun hal buruk yang terjadi di alam semesta itu karena manusia. Ya, saya bisa ngomong, awal nih berani memastikan itu semua karena manusia. Iya sih. Karena yang lain, penghuni semesta yang lain, kalau kita ada ngomong tumbuhan, ada hewan, mereka mengikuti sistemnya dengan benar, Iya. Dan aku punya perspektif tentang bahwa tanpa alam raya, tanpa seisi alam raya, manusia itu kan bukan apa-apa. Tapi bagi manusia bukan apa-apa kalau tidak ada alam raya. Ya. Tapi tanpa manusia alam raya tetap baik-baik saja. Baik-baik saja.
pasti akan PPH saja. Lebih baik mungkin. Iya itu. Nanti gitu. Kalau kita ngomongin tentang permasalahan alam dulu ya, kita ngomongin tentang masalah ekologi hari ini. Yes. Aku rasa ngomongin tentang ekologi dan HAM di Indonesia itu adalah salah satu hal yang relevan dan semua orang harus peduli tentang itu. Aware tentang apalagi ekologi gitu. Ya. Dan menurutmu sendiri Mas, sebenarnya permasalahan ekologi yang paling sederhana itu apa? Kecuali sampah ya, mungkin orang udah ngomongin sampah gitu. Tapi ada banyak hal gitu, ternyata kita nggak sadar. Karena bukan berarti mengesampingkan isu sampah ya, tapi kan ada beberapa orang yang sudah ngobrolin itu lebih detail secara teorinya, secara tekniknya. Tapi kita coba berimajinasi apalagi permasalahan kecil yang kita tidak sadar. Masalah itu yang saya sadar ada lagi seperti mungkin ya ada korelasinya juga dengan artwork yang mungkin yang akan kita bikin proyeknya adalah tadi kesombongan manusia itu menjadi krusial. Maksudnya sombong ketika dia merasa paling berhak di muka bumi gitu kan. Ketika kemudian dia tidak menghargai alamnya. Tidak menghargai alamnya contohnya banyak sekali. Karena gitu. Kalau kita mau tahu atau mau sadar bahwa kita bagian dari cuma bagian dari, bukan penguasanya, gitu. Kalau mindset itu ada, aku kira kita akan berjalan baik atau kita berjalan bersama baik dengan alam maksudnya gitu. Iya. Kemudian sampah itu menjadi mungkin jajahannya tidak ada, terus hal-hal buruk yang lainnya yang istilahnya mengeksploitasi dan semuanya itu akhirnya bisa seperlunya, gitu loh. Sakmatio, karena kemudian akhirnya terus donimbun gitu kan, karena keserakahannya, terus kemudian akhirnya mereka mengeksploitasi untuk mendapatkan lebih. Yang lebihnya itu sebenarnya di luar kebutuhan. Sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia kecuali kerakusannya. Yes. Wah itu ya. Makanya itu penyakitnya yang paling. Iya. Tapi kita percaya elit global aja. Percaya elit global aja. Percaya no, aku elit kok. Aku anggota soalnya. Aku punya KTA-nya. Karena kan setelah corona sebenarnya mulai isu-isu flat earth, kemudian corona ini akhirnya digodok orang-orang ngomongin tentang masalah elit global, konspirasi segala macam. Gue termasuk salah satu orang yang setuju nggak dengan istilah itu, apa virus ini dibuat segala macam? Aku mungkin bukan masalah percaya nggak percaya, aku mempercayainya memang ada. Aku percaya ada kekuatan atau ada elit global istilahnya. Istilah itu sekarang itu trennya akhirnya populernya menjadi elit global. Tapi iya, aku percaya bahwa kemudian semuanya hanya dijalankan oleh perusahaan gitu. Karena pada akhirnya sistemnya memang sistemnya yang sekarang ada adalah memang kapital ya, seperti itu. Itu disepakati sedunia loh. Kan ketika kapital ya selalu akan rumusannya kan seperti ada sistem kecil di dalam sistem besar, kan gitu. Ada sistem lebih besar, ada sistem lebih besar, ada sistem lebih besar yang harus ngomong istilahnya elit global kan, karena memang alat toolnya juga ada kan via apa saja organisasi dunia, apa saja model apa, tapi kan ya sebenarnya sesimpel kita bikin usaha, ada yang gawe nangkono ada elit lagi. Kita di company cilik mana ya, kita punya perusahaan kecil terus kemudian kita menjadi tim elitnya di situ atau kita pemiliknya lah. Kan kita nyoba ngatur dan sebagainya dengan skala yang kecil. Dan pastinya itu ada yang besarnya. Iya, benar. Aja gitu. Iya sih. Tapi ya apa ya namanya? Terkadang. Tapi apakah jahat terus modelnya ngono mau sekonspirasi itu kah? Lah aku nggak tahu. Iya, nggak mau tahu. Nggak mau tahu sih. Aku nggak mau tahu pada akhirnya. Dan gini, ada beberapa yang mungkin apa ya namanya, pada akhirnya menggodok isu itu, digodok terus sampai kita lupa ada permasalahan kecil di sekitar kita. Ngomongnya adoh banget nih. Ngomongnya tentang masalah elit global, ngomongnya tentang konspirasi, ngomong tentang Bill Gates. Biarlah ya. Sampai aku nih titik ini loh. Kau percaya konspirasi nggak? Loh, kayak semisal ada sekalipun konspirasi. Kalau ada orang yang mau menguasai dunia ini, kuasa ono lah. Monggo. Aku sepakat itu. Tapi itu percaya orang percaya terlalu berpengaruh gitu. Iya. Mungkin percaya wae. Enak lah. Tapi biarkan. Pasti meh ngopo. Iya. Bill Gates ngomong ini nanti akan berdampak
yo wis. Apa? Karena yang aku percaya sejauh ini aku bisa hidup sejauh ini sebesar ini sekian puluh tahun dengan atau tanpa ini global ya biasa-biasa. Rumangsa di manipulasi ra. Yo enek lah, enek faktor ekonomi kuwi. Terus popo ra? Popo ra? Lah popo. Nggak apa ya Mas. Merah popo ya piye maksudnya ngono. Apa meh popo? Popo. Lah opo? Aku tapi mau bagaimana kan Mas ya, gitu. Bukannya terus aku ngomong wah, apa ya terus ora melawan. Yes. Kan perlawanan banyak sekali, Cak. Perlawanan banyak sekali. Termasuk dengan peduli dengan orang-orang yang melawan itu salah satu perlawanan. Salah satu perlawanan. Kemarin aku ngobrol dengan Fajar Merah itu. Dia sadar bahwa posisiku di sini adalah aku tidak bisa menjadi aktivis seperti yang orang kehendaki. Yes. Cuman aku memberikan stimulasi mulai lagu dari puisi Bapak dan segala macam yang akhirnya berpengaruh dan itu aku mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak nampak bukan berarti itu tidak penting dan bukan berarti itu salah. Ternyata dia juga memberikan energi banyak gitu. Atau aku kalau kayak ngomong pilih gini. Tak kira hampir semua orang itu berhak untuk menjadi aktivis atau kewajiban semua orang adalah menjadi aktivis. Kewajiban semua orang untuk menjadi aktivis. Karena menjadi aktivis itu itu seperti berdakwah. Kamu menjadi aktivis adalah pendakwah. Yes. Apapun yang kalian perjuangkan, teman-teman yang perjuangkan masing-masing gitu kan. Yeah. Itu kan mengajak menuju pasti bukan kebanyakan ya. Mesti kebaikan. Ya. Ikilah tentang sampah, kampanye tentang aktivis lingkungan, aktivis HAM, aktivis apapun. Itu mengajak untuk sesuatu yang lebih baik kayak gitu kan. Peruntukannya, tujuannya seperti itu. Ya ketika dakwah itu menjadi sebuah kewajiban, itu kewajiban semua orang akhirnya menjadi aktivis gitu. Ya. Nanti gitu. Walaupun itu tidak di ruang publik ya? Bukan di kita sendiri. Iya. Karena masih banyak stigma aktivis adalah sesuatu orang yang harus turun ke jalan, demonstrasi, harus demo itu aktivis. Ya. Kan kanunnya seperti itu kan. Tapi kan enggak. Hanya apa ya? Berjihad dalam pengertian adalah pada diri sendiri atau itu bentuk aktivisme, maksudnya loh. Kamu menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik itu bentuk aktivisme. Ya benar, setuju. Masuk dengan rasa peduli terhadap itu tadi ya, kita aware terhadap suatu isu gitu. Yeah. Oke. Datuk Marbudi itu adalah seorang yang peduli dengan politik nggak sih? Itu juga bagian dari faktor manusia. Peduli. Lebih ke fak politik atau berkompromi dengan politik? Berkompromi mungkin ya. Mungkin pilihanku berkompromi, mungkin bisa berkompromi dalam tanda petik adalah ada sistem besar tadi yang mungkin nggak usah ngomong tentang elit global ya. Maksudnya di kita sendiri gitu di negara kita di Indonesia kemudian pada akhirnya memang ada politik praktis yang itu sistemnya memang seperti itu dan kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain di wilayah itu. Iya. Nah, gitu. Bukan masalah aku tidak mau berjuang atau aku berjuang untuk hak minimal egoku adalah hakku. Ya. Ketika hakku pastinya sama dengan hak teman-teman yang lain kan. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara, aku punya hak dan semestinya hakku sama dengan yang lain. Ketika aku memperjuangkan hakku, mestinya aku juga memperjuangkan hak orang lain. Yang gitu mungkin kan? Gini, ada satu garis bawah yang ketika posisi Mas Tatuk di sini memperjuangkan hakmu sama dengan memperjuangkan hak orang lain, itu aku setuju karena banyak orang yang sebenarnya ingin berontak, tapi dia nggak tahu caranya. Bukan masalah cuma caranya aja, aku harus gimana ngomongnya, membungkus kata-kata, membungkus sebuah tulisan, membungkus sebuah karya itu kan nggak mudah. Padahal sebenarnya ketika kita mengeluarkan sesuatu, karya terutama, itu bisa mewakili banyak sekali ideologi orang yang mungkin nggak bisa ngomong. Ya. Makanya akhirnya juga penting seperti nggak cuma pada akhirnya penting contoh kata akhirnya kisah tokoh itu menjadi penting atau kemudian pengkarya itu menjadi penting, seniman menjadi penting, gitu kan. Kenapa seniman selama ini tetap harus ada sih? Nah, itu nggak terpikirkan ya? Kenapa harus ada seniman? Ya kadang-kadang fungsinya apa sih? Jane? Apakah hanya sebatas untuk menghibur?
Tapi ternyata apa bedanya dengan pelacur? Iya, kan gitu. Kalau seniman hanya sekedar menghibur. Kadang-kadang memang titik sekarang kadang-kadang aku sangat kadang-kadang kayak hari ini lah mempertanyakan atau ketika melihat sebuah karya seni, entah itu pertunjukan, entah itu rupa, entah itu musik, entah itu apa, kadang-kadang podcast kayak gini termasuk seni nggak? Termasuk sebuah karya nggak? Ya termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Okay. Nah aku masuk apa sih? Semuanya seni. Dan semuanya melawan. Semuanya seni, semua melawan. Seperti itu karena akhirnya itu menjadi penting karena pada akhirnya tadi seniman ataupun kemudian istilahnya seniman orang-orang yang mau merelakan diri untuk berpikir lebih, ngulik lebih, mendedikasikan dirinya untuk kemudian menanyakan banyak hal, menjawab banyak hal. Ya. Itu fungsi-fungsi laboratorium buat apa ya? Kebudayaan, apa ya istilahnya ya? Ya seperti itulah untuk peradaban. Tanpa seniman juga tidak ada orang yang berani bereksperimen. Ya. Itu ternyata banyak sekali sekarang ya, kita ngomong ke teknologi yang sekarang kita punya itu berdasarkan imajinasi dari orang. Benar. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil imajinasi masa lalu. Yang berani berimajinasi adalah seniman tadi. Benar. Dalam berbagai macam rupa ya. Ya, yang berfungsi dan bertugas. Berarti seorang seniman. Ini perspektifmu. Berarti kalau kita ngomongin kesimpulannya ini bahwa seniman tidak harus punya karya seni yang bisa ditampilkan, tapi pemikiran. Yes. Menurutku seperti itu. Ya. Setuju. Aku seperti itu. Karena kadang banyak orang yang minder, aku nanti karya. Ya. Tapi dia punya pemikiran yang keren sampai akhirnya menjadi trigger, termasuk sampean. Oke. Sampai tidak ada karya sesuatu yang ngomongin siapa ya mungkin Farid Stevi atau siapa, dia punya karya yang nyata, dia punya band, dia punya, tapi Tatuk Mas Budi. Ya itu. Ya nggak, sampai bingung, aku sopo gini. Tapi ternyata memang itu tadi ternyata ada trigger yang kalau banyak orang yang akhirnya habis ketemu Mas Tatuk, dia muncul banyak sekali karyanya, tapi bukan Mas Tatuk ya. Bukan ya. Itu loh. Terus sampai pada akhirnya kita kolaborasi ini. Tatuk Mas Budi X Tisa Tokoh. Wah, kalau kita ngomongin tentang masalah kolaborasi, Mas, penting atau nggak penting sebuah kolaborasi dan apa ya namanya? Menurut Mas Tatuk sendiri, kenapa sih harus berkolaborasi? Apa ya? Gini, tak kira kolaborasi menjadi sangat penting ya, sangat penting dalam artian karena itu menjadi basic manusia juga. Akhirnya bahwa manusia itu makhluk sosial. Bahwa kemudian manusia harus berhubungan dengan manusia yang lain, bekerjasama dengan, karena kita tidak bisa, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, itu tidak bisa. Dia pasti butuh orang lain kan, seperti itu. Kalau semangat itu kemudian. Tapi nek wong ngomong aku lagi pengen dewe ini. Ya dia lagi nggak mau ngapa-ngapain. Ngono. Dia baru lagi nggak ngapa-ngapain, pengen dewe, gitu. Ya sudah biarkan. Berarti sebagai orang langsung dia ingin melepaskan diri sebagai kewajibannya sebagai makhluk sosial ya. Iya. Sesaat. Aku lagi pengen dewe, aku pengen diganggu. Nggak apa-apa. itu manusia juga sih. Manusia ya. Pengen dewe. Iya. Terus kolaborasi. Lagi pengen dewe tadi. Ya. Ora sih. Nah, kalau kemudian balik tadi ya, kolaborasi kemudian itu menjadi keniscayaan atau itu memang menjadi kebutuhan manusia sebenarnya kan. Terus kalau kita ngomong bahwa kalau di kita punya ideologi gotong royong gitu kan. Ya. Itu ide besarnya adalah tentang kerjasama gitu. Kemudian akhirnya istilah gotong royong kalau kemudian dianalogikan sekarang dalam pengertian adalah di sebuah industri itu istilahnya menjadi kolaborasi gitu kan. Karena kolaborasi itu semangatnya sama dengan gotong royong kan sama. Cuma di kolaborasi itu kemasannya ya. Ya bukan cuma kemasannya, fungsinya juga akan berbeda karena fungsi di kolaborasi ada fungsi kepentingan yang harus dipenuhi. Ya, itu kan. Logika dan logistik harus imbang. Harus imbang. Kalau di gotong royong kan beda lagi. Di gotong royong adalah ketika kita ikhlas membantu orang gitu kan. Yeah. Itu idenya. Tapi masih ada nggak sih orang kayak gitu sekarang? Masih.
Masih ya, pasti ada. Masih ada, pasti masih ada. Tidak semua orang modern itu tidak paham tentang kemanusiaan ya. Bahkan semakin aware sebenarnya. Semakin aware. Mungkin ekspresinya menjadi lain. Ya. Caranya menjadi lain, tapi itu nggak bisa hilang sih. Iya, gitu. Benar. Akhirnya bentuk-bentuk seperti kolaborasi adalah bentuk-bentuk gotong royong di zaman sekarang gitu kan. Nah, itu lebih tepatnya ketika memang yang sudah termodifikasi. Yang sudah termodifikasi ketika kita membubuhkan kepentingan di situ dan sah. Untuk kemudian kolaborasi syaratnya adalah saling menguntungkan, gitu kan. Kalau kita mau berkolaborasi ya pasti harus terjadinya saling menguntungkan. Apakah sebuah keuntungan itu melulu tentang profit? Tidak, sesuai dengan nilai atau kebutuhannya masing-masing kan. Iya sih ya. Kalau di sebuah bisnis ya pada akhirnya jelas profit itu harus ada. Itu mungkin menjadi landasannya gitu kan. Tapi kolaborasi kan tidak terjadi hanya melulu tentang itu. Kayak gitu, bukan tentang masalah profit ataupun nilai-nilai yang materialistis gitu kan. Seperti kemudian si A lebih terkenal dari si B kolaborasi untuk pansos istilahnya ya itu juga bentuk kolaborasi. Walaupun itu mungkin nilainya tetap material ya, kemudian akhirnya popularitas gitu. Tapi itu tetap di ranah bahwa akhirnya memang ada kepentingan yang harus saling menguntungkan kayak gitu. Itu juga mungkin bisa dibilang lebih modernnya lagi itu istilah branding seperti istilah branding. Ada beberapa produk besar ataupun sponsor yang akhirnya harus turun karena dia tidak mencari profit di situ, tapi dia mencari ya itu tadi branding. Dia bagaimana caranya bisa dikenal di wilayah grassroots, mungkin seperti itu ada ya. Berarti tidak melulu tentang selling profit ya Mas ya? Tidak melulu tentang selling profit, tapi kalau kemudian itu diibaratkan tadi ya kita ngomongin tentang produk. Kalau di produk mungkin di sebuah produk atau brand ya mau nggak mau memang akan ada istilahnya adalah kepentingan profit, walaupun tidak secara langsung. Kepentingan brand, kepentingan branding, kepentingan citra, itu kan keuntungan yang lain dan itu sah saja macam gitu. Kita adalah bagian dari cara mereka mencari profit. Ya, kayak gitu. Makanya si ada brand yang kemudian dia punya pasar yang gini, citranya seperti ini, brandingnya seperti ini. Terus dia melakukan sesuatu untuk menguatkan brandingnya, gitu kan walaupun itu sepertinya sosial, ada kepentingan. Paling enggak itu ada dua yang terpenuhi, kepentingan kemudian berbagi dapat, kepentingan brandingnya dapat. Ketika ngomongin kepentingan branding adalah itu profit. Walaupun tidak secara langsung, seperti itu. Walaupun tidak hari ini, mungkin juga jangka panjangnya. Tapi menjadi sangat penting juga ketika kemudian brand sadar tentang itu. Brand sadar untuk berbagi. Itu menjadi sangat penting. Kalau ada brand mempunyai kesadaran sepenuhnya tentang itu tak kira suatu yang baik gitu ya, maksudnya suatu yang akan menjadi lebih baik untuk banyak orang. Benar. Terus untuk berkolaborasi sendiri, sekarang ketika kita dibalik, Mas Cato punya satu brand, terus pasti si brand yang dibangun itu entah sengaja atau tidak sengaja pasti ada karakternya di dalamnya. Nah, untuk memilih si kolaborator itu ada spesifik khususkah atau yang penting aku kenal dengan si senimannya, yang penting atau out of the box semua bisa masuk karena aku bisa mengolahnya, atau seperti apa? Yang ideal sebenarnya bentuk kolaborasi yang ideal itu yang seperti apa? Kalau itu mungkin balik tadi ya. Kalau kolaborasi yang ideal adalah kolaborasi yang saling menguntungkan. Itu idealnya dan seharusnya yang terjadi. Kalau enggak, kalau akhirnya merugikan salah satu jangan dilakukan. Itu saran saya. Jadi ketika kemudian apakah harus sesuai tema, harus sesuai karakter dengan brandnya atau seperti itu, ya mau nggak mau itu harus kita lakukan. Karena pembatasan di kolaborasi itu kan ada kepentingannya sih satu sama lain yang pengen dicapai. Itu jadi sangat penting. Kalau tidak saling menguntungkan, ya itu apa? Kolaborasi yang buruk. Buat apa? Maksudnya gitu. Benar. Buat apa? Maksudnya seperti itu. Pansos itu salah nggak, Mas? Itu susah. Tidak salah sih menurutku. Tidak salah gimana? Itu sangat tricky ya kalau kita ngomong salah itu tidak salah di wilayah pansos gitu. Pansos bisa tidak salah, bisa salah. Perspektif Mas satu aja itu salah atau enggak? Menurutku tidak salah. Tidak salah ya. Kalau kita melakukannya dengan kadar yang normal ya. Itu seperti itu. Aku juga nggak kadar yang normal seperti apa juga susah juga. Selama itu mungkin
kita menyadari sepenuhnya dan tidak merugikan orang lain, sah. Ya, Sah. Walaupun tujuannya memang ingin memanipulasi atau apa ya namanya? Ya namanya pansos ya. Iya. Sebenarnya kita memang pengen pansos itu instan gak sih sebenarnya? Pansos itu sebuah bagian dari fase orang untuk mencapai apa ya namanya? Pengakuan atas karyanya atau Itu bagian dari itu strategi menurutku. Strategi. Nah, seperti ini. Ada brand besar nih. Brand besar terus kemudian dia membayar seorang yang terkenal untuk menjadi produknya atau untuk menjadi ambasadornya. Ambasador, ya. Itu kan pansos. Pansos, benar. Tapi kalau sama-sama besarnya itu saling pansos. Saling pansos. Iso Iya, itu saling pansos. Yes. Kemudian pasti akan saling menguntungkan karena di kolaborasi tujuannya salah satunya adalah kan tadi mix market kan. Karena market si A biar bisa masuk ke si B, market si B biar masuk ke si A. Itu kan fungsi dan tujuan untuk berkolaborasi mestinya. Benar. Seperti itu. Suatu karya yang bagus dengan suatu karya yang berkarakter. Itu ada bisa mengeksplanasi itu nggak, Mas? Karya bagus dan karya berkarakter tak kira gini ya. Karya bagus bisa dibikin siapa saja, gitu kan? Semua orang tak kira apalagi dengan sekarang ya, dengan teknologi sekarang, kemudahan yang sekarang untuk membuat sebuah karya yang bagus itu sangat memungkinkan karena itu sifatnya lebih ke teknis. Gitu kan. Yeah. Jadi kalau dulu harus gambar prosesnya macam-macam untuk mencapai sesuatu artistik yang bagus gitu kan. Sekarang sangat gampang gitu kan. Itu dalam mungkin seni visual. Seni visual mana seperti itu kan. Terus kemudian tapi bisa nggak kemudian kita memasukkan karakter dalam karya yang bagus? Kan gitu. Pada akhirnya kan karena karakter itu karakter itu lebih ke motivasi kita membuat sesuatu itu ada motivasinya enggak, ada karakternya enggak, terus kemudian kita bisa memasukkan apa yang menjadi soul istilahnya soul kita ke karya itu enggak gitu. Selama kemudian kita bisa melakukan itu, karya itu harusnya berkarakter kan itu. Tapi kalau motivasinya adalah cuma pengen kelihatan seperti seolah-olah seakan-akan ya akhirnya sekedar bagus atau akhirnya bisa cenderung cebleh datar kita bisa kok datar sih di seni visual, di musik ya pada sama-sama bikin lagu punk iki cah pang tenan karo dipang-pang kan ketok. Ya, bener. Itu kan karakternya. Bener, itu karakter. Serebel apa sih kue? Bertanya apa kamu? Atau kamu pura-pura bertanya padahal tidak ingin tahu sama sekali, kan, Mas? Iya. Orang pura-pura bertanya biar kelihatan pintar. Branding lah ya. Branding. Atau orang yang memang bertanya karena ingin tahu, itu kan ketok juga. Iya, benar. Dan yang akan menjawab juga pasti akan jawab, caki cuma padahal kelihatan. Bisa dirasakan. Benar, karena soal itu tadi itu ya benar. Karena karakter mungkin hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh langsung. Itu karakter. Tidak bisa kasat. Ya, itu karakter. Itu karakter. Kalau bagus itu ya tertampil di luar, bagus apa enggak? Ya. Bagus itu adalah kalau mungkin ini dan teknis. Kamu mungkin bagus, itu kan ganteng, gitu kan. Matur suwun. Kalau aku berkarakter. Yo. Kadang yo wong wedok golek sing berkarakter. Oke sih. Karaktere Dedet. Karaktere jajake putih, karaktere putih. Wis ora usum putih lagi ya. Ijo. Kuwi jenisnya corona. Berarti memang kalau bagus itu kesimpulannya bagus itu adalah sebuah teknis dan juga perspektif. Kadang kita sudah bikin yang menurut orang si A bagus, menurut si B juga tidak bagus juga, itu sah juga. Tapi kalau karakter itu sesuatu yang nggak bisa dibangun secara industri karena itu memang dari diri kita sendiri yang keluar dan itu yang akan membuat satu karya itu jadi abadi.
Ya kalau diomongin menjadi isunya jadi personal itu seperti itu. Tapi di industri karakter juga bisa dibentuk. Sengaja ya? Sengaja. Selama kita tadi kalau kita tahu motivasinya, kamu menggawe iki ngerti, paham, karakter bisa muncul. Ya. Tapi kalau cuma elon cuma pengen seperti motivasinya instannya adalah pengen kelihatan seperti gitu. Iya, akan kebaca juga karakter ya, tidak berkarakter. Ya, dan ya mungkin akan muncul, akan berkarakter. Tapi ya sesaat. Karena banyak orang yang pada akhirnya inilah era-era folk, era indie. Semua orang berkarakter selayaknya penikmat senja. Ya enggak? Ya. Kemudian dan akhirnya ya udah sesaat. Terus lagi dalam mohon maaf mungkin dalam segi religi banyak yang akhirnya orang membentuk karakternya langsung seperti itu tanpa melalui proses. Ya tahu-tahu ya secara fashion, secara ideologi, secara penyampaian mereka sudah sangat seperti itu. Dan akhirnya ya udah. Ya karena tadi ya aku sangat sepakat karena seperti tadi bahwa pada akhirnya ketika kita tidak tahu motifnya, tidak punya motivasinya atau itu tidak menjadi benar-benar keinginannya. Ya pada akhirnya cuma sebentar. Iya. Karena memang dianya tidak seperti itu. Cuma pengen kelihatan seperti itu. Iya. Seperti itu. Benar. Di industri karakter bisa dibangun ya. Bisa dibangun. Bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Itu ada ada karakter yang bisa di-create dan dijualbelikan, ada karakter yang terjadi dengan sendirinya dan juga bisa diperjualbelikan. Aku ngomongin Jason Ranti. Ya, itu karakter yang kemudian pada akhirnya diperjualbelikan. Dan itu tidak mungkin semua orang bisa punya karakter seperti itu. Tidak ada yang bisa. Ya. Karakter soalnya tidak ada yang sama. Iya. Kalau kita ngomongin di ranah musik, di ranah visual, banyak sekali sebenarnya seperti itu. Iya, di ranah musik ya. Ini pada genrenya sama nih. Pang. Iya. Gitu. Dan karakternya pasti lain-lain. Iya. Orang akan akhirnya punya penikmatnya sendiri-sendiri. Punya pasarnya masing-masing kan kayak gitu. Oke. Dan aku setuju ketika perspektif yang mengatakan bahwa nggak usah takut dengan pasar karena karya kita nanti yang akan mencari pasarnya itu. Ya. Kita mau kadang-kadang juga seperti ini. Bikin ini kolaborasi artwork seperti itu. Kalau memang kita jejeli terus di pasar, ini loh apa. Kadang juga ya orang akan ilfeel. Iya. Tapi kalau memang ya udah kita lempar aja. Iya. Kalau kita dalam satu kolam, kita cuma punya pancing. Kita nggak bisa milih ikan apa yang bakal dipancing. Yang penting cemplung esek wae. Ya. Atau gini, kalau kemudian ini, kalau di wilayah industri ini ya, itu juga sangat penting untuk kemudian ya kita bikin sesuatu yang kita paham, kita tahu, kita ingin gitu. Terus kemudian itu disampaikan strategi komunikasinya seperti apa. Terus kemudian orang nangkep apa yang kita maksud dan orang membeli. Itu tapi ada yang mau pengen nih kita menjejeli pada akhirnya kita over trying. Yes. Bener. Ketika over trying, kuwi jelei. Sah kok ketika ada karya yang tidak laku, ya wajar. Ada yang laris, ada yang meledak, ada yang viral. Ya itu jatahnya. Iya. Atau apa ya? Bukan kita juga nggak bisa ngomong. Ya jatahnya ngono, juga tidak bisa. Tapi memang ada karya yang punya energi yang bisa sampai, ada yang tidak bisa sampai. Seperti itu. Kan karena setiap personal punya permasalahan masing-masing dan si karya itu akan mewakili masing-masing juga. Ya, sepakat. Kita tidak akan bisa membuat sesuatu yang orang lain semua suka. Ya, aku sepakat. Ya. Jadi ketika maksudnya jangan kemudian ini tidak laku. Ya mungkin memang yang ini tidak laku. Iya. Tapi kan ada yang lain yang laku. Maksudnya seperti itu loh. Berarti konsistensi itu sangat penting. Sangat penting. Ketika kita ngomongin sustainable. Ya, kalau kita ngomongin di wilayah industri kemudian ya kita lempar, kita evaluasi. Responnya seperti apa, kita lihat salahnya di mana, kita bikin lagi. Ya seperti itu terus. Untuk jadi secara kesimpulan kita mau untuk terakhir mungkin ya. Secara kesimpulan, apa sih faktor manusia? Apa sih yang ingin disampaikan dari itu? Karena tadi kan mungkin ide awalnya sudah ya. Cuman ketika ini sebelumnya belum pernah jadi produk ya sebelumnya ya? Belum pernah. Sebelumnya hanya visual feed Instagram. Ya, itu kan ya kanal penyaluran gak semua saya yang lain seperti itu.
sampai akhirnya sekarang dibikin produk. Kita kolaborasi dalam bentuk produk. Apa sebenarnya yang ingin yang Mas Ratu ingin dapatkan kecuali profitnya? Oke, kalau ngomong ke faktor manusia di luar ketika akhirnya kita kolaborasikan dan menjadi sebuah produk kan memang itu saya posting di feed dengan tanpa maksud untuk profit ya. Iya. Di situ memang kalau kita ngomong tentang faktor manusia, apa yang kita ingin tak sampaikan itu adalah apa ya istilahnya? Ya kita coba bukan buat orang sebenarnya, padahal itu buah pikir ataupun kemudian kegelisahanku untuk kemudian kembali menyadari bahwa kita cuma bagian dari kok. Iya. Kita cuma bagian dari semesta gitu loh. Kita harus menyadari bahwa kemudian kita lebih banyak menghasilkan hal buruk daripada hal yang baik untuk semesta. Iya, setuju. Kita istilah sekarang toksiknya manusia, gitu. Itu harus aku mencoba menjadi kembali sadar bahwa ya paling enggak ayolah kita sadar bahwa kita cuma bagian dari, terus kemudian kita harus berfungsi sebagaimana fungsinya, jangan over function, gitu kan. Pada akhirnya orang menjadi fungsinya berlebihan, keserakan kemudian menjadikan semuanya hancur. Iya, karena itu tadi ya, mungkin karena sombongan kita juga. Gitu. Iya, karena kembali sadar bahwa kita cuma bagian untuk kemudian kita jangan menjadi sombong ketika manusia merasa dia adalah rantai makanan yang paling atas, yang paling punya hak, makhluk yang punya kecerdasan, yang dia menghai bumi atau sepenuhnya kayak gitu. Kemudian tanaman, kemudian binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain itu berhak diekspansi. Itu cuma akhirnya menjadi menjadi source-nya manusia gitu. Banyak hal buruk yang diciptakan manusia ketimbang hal baiknya. Ya. Benar, terutama untuk alam. Terima kasih Mas Ratu. Kembali kasih. Ya, pokoknya kita terus Mas Ratu akan menjadi salah satu narasumber ya, mungkin saya ajak untuk ngobrol banyak sekali hal ini. Karena aku yakin durasi 30 menit. Karena setiap harinya itu mungkin bukan hanya 30 menit ya, kita bisa menghabiskan waktu mungkin 3 hari ya. 3 hari. Ngobrol. Biasanya kita pernah 3 hari itu. 3 hari ngobrol. Ya. Akhirnya semaput kan. Ngorong. Dan ini terus terang ini adalah salah satu podcast sehat kita. Tidak ada miras apapun di sini. Tidak ada substansi apapun. Iya, karena kita cuma ngopi-ngopi aja. Terima kasih buat teman-teman di Tisetoko Podcast kali ini. Terima kasih juga buat Kode Coffee. Terima kasih buat tempatnya. Cozy. Dan ini juga bisa menjadi trigger untuk kedai-kedai kopi yang lain ya. Jadi bisa DM. Tapi aku rapat tuh deh promo ya. Promo Topeng Sudirman Rapayu. Subscribe. Sakmu. Terima kasih banyak. Panjang umur untuk semua hal-hal baik. Terima kasih.